Saudara, judul presentasi ini adalah meningkatkan efisiensi proses bisnis dengan AI Voice Bots dan Chatbots. Pada bagian ini, kita akan membahas bagaimana teknologi AI, khususnya Voice Bots dan Chatbots, mampu menjadi alternatif unggul untuk meningkatkan efisiensi pusat layanan pelanggan atau contact center dibandingkan dengan metode tradisional. Poin utamanya ialah memperkenalkan teknologi AI sebagai solusi modern yang lebih efisien dibandingkan pusat layanan manual. Saudara, selanjutnya perlu diketahui evolusi layanan call center, yakni dari model tradisional hingga model yang mengadopsi teknologi berbasis AI. Poin utama pada bagian ini, layanan tradisional, full manual, tidak ada integrasi antara telepon dan komputer, boros SDM, dan pengelolaan data masih berbasis kertas. Kemudian layanan berbasis komputer, menggunakan integrasi komputer dengan PBX, IVR, dan berbasis database. Kemudian layanan berbasis AI, yang memanfaatkan mesin learning, voice bots, manajemen pengetahuan, dan big data untuk optimalisasi SDM dan efisiensi. Sementara, kondisi layanan pelanggan saat ini, sistem manual tanpa AI, yakni kondisi layanan pelanggan dengan sistem manual. Bagian ini menggambarkan tantangan yang dihadapi oleh layanan pelanggan yang masih menggunakan sistem manual tanpa dukungan AI. Poin utamanya, tantangan. 1. Biaya operasional tinggi karena membutuhkan banyak tenaga manusia. 2. Jam operasional terbatas karena layanan tergantung pada jam kerja agen. 3. Ketidakkonsistenan kualitas layanan tergantung pada keahlian agen. 4. Waktu tunggu pelanggan panjang, terutama pada jam sibuk. Selanjutnya, daftar penghematan yang bisa dilakukan dengan menggunakan AI Bots. Penghematan dengan AI Bots dibandingkan customer care tradisional. Bagian ini menjelaskan keuntungan yang bisa diperoleh dengan menggunakan AI Bots dalam layanan pelanggan, khususnya dalam hal penghematan biaya. Poin utama, aspek biaya tenaga kerja. AI Bots mengurangi kebutuhan karyawan, tidak memerlukan biaya lembur atau gaji tambahan. Aspek waktu operasional, AI Bots bekerja 24 jam dalam 7 hari, tanpa memerlukan istirahat atau libur. Aspek infrastruktur dan fasilitas. AI Bots mengurangi kebutuhan ruang kantor dan fasilitas fisik seperti meja dan komputer. Aspek pelatihan dan pengembangan. AI Bots dapat diperbarui tanpa biaya pelatihan berulang untuk karyawan baru. Aspek efisiensi dan produktivitas. AI Bots menangani banyak pelanggan sekaligus tanpa mengurangi kualitas layanan, mengurangi waktu tunggu dan mempercepat penyelesaian masalah. Saudara, berikut, daftar penghematan menggunakan AI Bots dibandingkan customer care tradisional. Antara lain dalam hal, 1. Kesalahan manusia. Mengurangi biaya yang timbul dari kesalahan manusia seperti informasi yang tidak akurat atau penanganan yang kurang tepat. Meningkatkan konsistensi dalam pelayanan dan pengambilan keputusan. 2. Pemeliharaan dan pemantauan. Biaya pemeliharaan sistem AI Bots lebih rendah dibandingkan dengan pengelolaan tim besar customer care. 3. Analisis data dan feedback. AI Bots dapat mengumpulkan dan menganalisis data pelanggan secara otomatis tanpa biaya tambahan untuk survei manual. 4. Skalabilitas. AI Bots lebih mudah diskalakan saat volume pelanggan meningkat tanpa menambah staf baru, dibandingkan metode tradisional. 5. Peningkatan layanan pelanggan. AI Bots menawarkan layanan yang cepat dan efisien, meningkatkan kepuasan pelanggan sekaligus mengurangi biaya retensi pelanggan. Kesimpulan bagian ini, dengan berbagai penghematan ini, perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya lebih besar untuk inovasi dan pengembangan bisnis lainnya. Selanjutnya, deskripsi ServoBots. ServoBots adalah solusi berbasis kecerdasan buatan yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi kontak center. Dengan ServoBot, perusahaan bisa menggantikan peran agen dalam menangani panggilan layanan pelanggan, menjadikan proses lebih cepat, efektif, dan selalu tersedia 24 jam dalam seminggu. Saudara, tingkatkan efisiensi kontak center dengan ServoBot.
Mengapa? 1. Menggunakan AI untuk menjawab secara otomatis. AI dapat secara otomatis menjawab pertanyaan pelanggan tanpa keterlibatan manusia secara langsung. 2. Mengelola volume panggilan dengan efisien. AI dapat mengelola volume panggilan yang tinggi dengan lancar dan efisien. 3. Konsistensi jawaban berdasarkan knowledge base atau pengetahuan lengkap yang diprogramkan. Jawaban yang diberikan AI lebih konsisten dan akurat, karena berbasis pada knowledge base yang dapat disesuaikan. 4. Mengurangi beban kerja dan meningkatkan produktivitas. AI dapat mengurangi beban kerja manusia, meningkatkan produktivitas kontak center secara keseluruhan. Selanjutnya, dampak servobot. 1. Produktivitas agen. Agen dapat fokus pada tugas-tugas strategis dan mengurangi beban kerja terkait pertanyaan rutin. 2. Pengalaman pelanggan yang ditingkatkan. Konsistensi dalam layanan berkualitas tinggi dan menyediakan pengalaman yang lebih efisien serta personal. 3. Efisiensi biaya. Optimalisasi sumber daya yang ada, menghasilkan biaya operasional yang lebih rendah dan ROI yang lebih tinggi. Skalabilitas yang mudah tanpa peningkatan biaya yang besar. Kesimpulan, semua faktor ini mengarah pada peningkatan produktivitas, pengalaman pelanggan yang lebih baik, dan efisiensi biaya operasional. Berikut hal yang perlu diketahui pula adalah, 1. Comprehensive Multi-Channel Support. Menjelaskan bagaimana sistem ini terintegrasi di berbagai kanal, seperti chat web, aplikasi seluler, dan media sosial. Fokus pada dukungan multi-channel yang memungkinkan komunikasi yang efisien di berbagai platform. Text-based. Penggunaan kanal berbasis teks untuk interaksi yang mudah dijangkau oleh pelanggan melalui berbagai saluran komunikasi. Voice-based. Teknologi berbasis generatif AI digunakan untuk menciptakan interaksi yang alami dan personal, meniru percakapan manusia secara akurat. 2. Competitive Edge. Unique Voice-based AI. Mengidentifikasi gap pasar saat ini, yaitu kurangnya kemampuan AI berbasis suara yang canggih dan bisa beradaptasi dengan bahasa lokal. Aware Advantage, menjelaskan keunggulan eksklusif, di mana AI kami mampu menyediakan voice caller sesuai merek dan mampu beradaptasi dengan berbagai bahasa lokal maupun asing, sehingga dapat melayani pelanggan yang beragam. 3. Seamless Integration. Menunjukkan kemampuan platform yang terintegrasi dengan baik untuk mendukung chat berbasis AI dan AI berbasis suara dalam satu platform. Consistent Experience, memastikan konsistensi kualitas layanan dari brand voice di semua channel yang digunakan, sehingga pengalaman pelanggan tetap optimal. 4. Future-Proof Solution. Menekankan bagaimana solusi ini dapat diskalakan untuk menangani volume pelanggan yang meningkat tanpa perlu penambahan biaya staf yang seimbang. Innovation, secara terus-menerus meningkatkan kapabilitas AI dengan machine learning dan feedback pelanggan, menjadikannya solusi yang siap menghadapi masa depan. 5. Servobot Flow, memaparkan alur kerja servobot yang terdiri dari 4 tahap utama. 1. Customer. Pelanggan mengajukan pertanyaan dari berbagai saluran baik secara voice atau teks. 2. Knowledge Base Management. Manajemen berbasis pengetahuan dengan mengunggah dokumen atau integrasi dengan tool lainnya, seperti IBM Watson. 3. Connect to Live Agents. Menghubungkan pelanggan dengan agen langsung untuk pertanyaan yang lebih kompleks. 4. Easy Integration. Memungkinkan integrasi mudah dengan tool CRM, ticketing, atau sistem manajemen lainnya. Selanjutnya, topologi sistem servobot. Diagram ini memperlihatkan struktur topologi sistem servobot yang terintegrasi dengan beberapa platform komunikasi seperti WhatsApp, media sosial, web chat, dan sistem telepon. Komponen utama terdiri dari chat handler, ACD atau Automatic Call Distribution Agent UI yang berintegrasi dengan sistem lain seperti CRM dan ticketing. Selanjutnya, Why Servobot Conversational AI, menjawab alasan mengapa memilih Servobot untuk Conversational AI dengan 5 keunggulan utama, yakni Human-like interactions, dapat berkomunikasi layaknya agen manusia,
memberikan sentuhan personal dalam setiap interaksi. Emotional Intelligence, kemampuan mendeteksi emosi pelanggan dan meresponnya dengan cara yang sesuai. Efficiency and Speed, menyelesaikan masalah lebih cepat dan memberikan respon real-time, mengurangi waktu tunggu. Accessibility and Inclusivity, memudahkan interaksi suara bagi pengguna yang mungkin mengalami kesulitan mengetik, seperti lansia atau penyandang disabilitas visual. Complex Query Handling, menangani percakapan yang lebih kompleks dan mempertahankan alur percakapan yang natural. Selanjutnya, tampilan web font Servobot. Pengenalan Servobot, menampilkan contoh integrasi Servobot pada website resmi Telaccess. Poin utamanya, Servobot sangat fleksibel dan dapat dipasang di mana saja karena berupa URL web font yang dapat diakses melalui perangkat apapun. Hal ini memberikan kemudahan dan aksesibilitas bagi pengguna dari berbagai device. Selanjutnya, tampilan prompt editor Servobot sebagai berikut. Pengenalan prompt editor, fitur ini memungkinkan pengguna untuk mengatur peran AI dan bagaimana AI merespon pelanggan. Poin utamanya, dengan fitur ini, pengguna dapat menyesuaikan gaya dan nada tanggapan AI sesuai dengan kebutuhan merek dan standar layanan pelanggan. Contoh prompt yang ditampilkan menunjukkan AI menjawab pertanyaan seputar bank ABCD dalam bahasa Indonesia secara ramah. Selanjutnya, tampilan Usage Reports, riwayat percakapan dan analitik. Laporan penggunaan ini memberikan gambaran detail mengenai performa bot dan interaksi dengan pelanggan. Poin utamanya, data yang disajikan meliputi sentimen percakapan, volume, dan topik yang dibahas, memberikan manajemen pandangan menyeluruh untuk mengoptimalkan AI bot secara berkelanjutan. Visualisasi berupa grafik dan diagram pie memudahkan pemahaman efektivitas bot dari waktu ke waktu. Selanjutnya, fitur laporan percakapan. Laporan percakapan detail, fitur ini menampilkan percakapan antara AI dan pelanggan secara real-time, termasuk rekaman suara dan transkrip teks. Poin utamanya, fitur ini membantu manajemen memantau kualitas interaksi dan melakukan analisis mendalam untuk peningkatan berkelanjutan. Contoh yang ditampilkan adalah pertanyaan pelanggan terkait cara membuka rekening BCA Syariah, diikuti dengan tanggapan lengkap dari AI. Saudara, Servobot juga mendukung Omnichannel. 1. Pendahuluan. Servobot telah mengintegrasikan interaksi pelanggan secara konsisten melalui berbagai platform. 2. Platform yang didukung. Platform yang didukung mencakup website, aplikasi mobile, media sosial seperti Instagram, X atau Twitter, Telegram, email, dan telepon. 3. Keunggulan Omnichannel. Dengan integrasi Omnichannel dan analitik yang canggih, Servobot membantu memastikan pengalaman pelanggan yang lebih baik dan efisien. Selanjutnya, Telaccess Servobot, On-Premise versus Cloud. 1. Pendahuluan. Telaccess Servobot mendukung dua opsi penyebaran, yaitu sebagai on-premise atau cloud. Terdapat berbagai keunggulan dari LLM atau Large Language Model on-premise dibandingkan dengan cloud. 2. Keunggulan on-premise. Kontrol data dan privasi. Menyimpan data dalam infrastruktur internal memberikan kontrol penuh atas data yang sensitif, meningkatkan keamanan dan privasi. Kemudian, personalisasi dan kustomisasi. On-premise memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan model sesuai kebutuhan spesifik bisnis dan regulasi lokal. Kinerja dan latensi. Menjalankan LLM secara lokal mengurangi latensi, terutama untuk aplikasi yang memerlukan respons cepat atau bekerja di lingkungan dengan bandwidth terbatas. Biaya jangka panjang. Investasi awal yang lebih tinggi, namun lebih ekonomis dalam jangka panjang, terutama untuk operasi skala besar yang membutuhkan banyak pemrosesan data. Ketersediaan dan reliabilitas. Pengendalian penuh atas sistem memungkinkan penyesuaian infrastruktur untuk memastikan ketersediaan dan reliabilitas yang maksimal. 3. Keunggulan cloud. Kontrol data dan privasi. Data dikelola oleh pihak ketiga, sehingga ada potensi risiko kebocoran atau akses yang tidak sah.
Personalisasi dan kustomisasi. Model standar mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan khusus perusahaan atau kepatuhan regulasi. Kinerja dan latensi. Ketergantungan pada koneksi internet dapat meningkatkan latensi, terutama jika data center jauh dari pengguna. Biaya jangka panjang. Pembayaran berbasis langganan atau sistem pay-as-you-go bisa meningkat seiring waktu tergantung volume penggunaan. Ketersediaan dan reliabilitas. Umumnya cloud dapat diandalkan, tetapi faktor ketersediaan dan performa bergantung pada penyedia layanan cloud itu sendiri. Demikian saudara, paparan ini kami sampaikan. Jika ada pertanyaan lebih lanjut silahkan menghubungi kami via WA Business Chat di 0821 4367 8769 atau scan link QR berikut. Atas perhatiannya, kami ucapkan banyak terima kasih.